Sebanyak 59 orang calon menteri hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengikuti pembekalan. Pembekalan hari pertama digelar sejak Rabu pagi mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sejumlah tokoh menyebut bahwa acara diawali dengan ramah tamah, lalu dilanjutkan dengan sesi pembekalan. Pembekalan disampaikan langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan bahasan seputar geopolitik dan strategi pertumbuhan ekonomi selama kurang lebih 2 jam. Pembekalan hari pertama berakhir sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah calon menteri meninggalkan Padepokan Garuda Yaksa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tercatat sebanyak 59 orang calon menteri hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengikuti pembekalan. Tapi yang penting menekankan bersama menteri harus saling kerjasama dan jangan ada korupsi. Itu yang paling ditekankan oleh beliau. Bapak sendiri kebagian di posisi mana, Pak? Insya Allah kalau tidak ada perubahan saya diberi amanah sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Memperluas wawasan untuk bagi para menteri, ya, yang dibicarakan adalah hal-hal yang menjadi prioritas bagi pemerintahan ke depan. Contohnya adalah ketika kita bicara mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, ya, dan lain sebagainya. Enggak ada apa-apa. Itu kan beliau memberikan briefing kepada semua calon menteri dan sekitar 2 jam Pak Prabowo bicara dan kemudian ada diskusi. Pembekalan hari kedua dilanjutkan dengan pembekalan calon wakil menteri kabinet Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari kedua pembekalan dikhususkan untuk para calon wakil menteri kabinet Prabowo Gibran. Sejumlah tokoh terpilih mulai datang ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pembekalan hari ini dimulai pukul 9 pagi. Pembekalan hari kedua dikhususkan untuk para calon wakil menteri kabinet Presiden Prabowo Gibran. Tercatat sebanyak 54 calon wakil menteri dijadwalkan akan hadir di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sejumlah calon wakil menteri sudah hadir di kediaman Prabowo sejak pagi hari. Pembekalan calon wakil menteri dimulai pada pukul 9 pagi dan pembekalan hari ini mengenai artificial intelligence dan lapangan pekerjaan di masa depan. Presiden terpilih Prabowo Subianto melaksanakan pembekalan di hari kedua yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Sejumlah karangan bunga, ucapan para pejabat dan kolega berjajar di pintu masuk kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Karangan bunga ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto berdatangan dari sejumlah kolega dan pejabat di hari kedua pembekalan kabinet yang bertepatan dengan hari lahirnya yakni 17 Oktober. Jelang 3 hari pelantikan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Hari ini 17 Oktober 2024, Prabowo Subianto berulang tahun di usianya yang ke-73. Sini ya Pak? Enggak, isi Pak. Gimana? Belakangnya? Ya. Hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto genap berusia 73 tahun. Salah satu agenda Prabowo di hari ulang tahunnya adalah memberikan pembekalan kepada calon wakil menteri di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Jelang 3 hari pelantikan Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini 17 Oktober 2024, Prabowo Subianto berulang tahun ke-73. Prabowo lahir di Jakarta pada 1951 dan menjadi putra sulung pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Marisigar. Sebelum terjun ke politik, Prabowo merupakan lulusan Akademi Militer yang sebagian besar bertugas di Kopassus. Pada 1998, Prabowo diamanahi jabatan sebagai Pangkostrat. Sejak 2008, Prabowo terjun ke politik mendirikan Partai Gerindra. Prabowo 3 kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden hingga akhirnya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2024-2029. Rencananya di hari ulang tahunnya, Prabowo Subianto masih akan melakukan pembekalan untuk para calon wakil menteri di kabinetnya serta para calon kepala badan atau lembaga. Tim Liputan melaporkan.
Pemirsa, untuk memantau langsung bagaimana jalannya pembekalan calon wakil menteri Prabowo Gibran, sudah ada rekan kami Camar Henda langsung di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Camar, bagaimana jalannya pembekalan calon wakil menteri Prabowo hari ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik, ya selamat siang. Nata dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini merupakan hari kedua pembekalan yang dilakukan dan juga disampaikan oleh Prabowo Subianto untuk kabinetnya. Kalau kita melihat kemarin adalah pembekalan untuk calon menteri, namun pada hari ini difokuskan untuk calon wakil menteri. Informasi yang kami dapat, Nata dan juga pemirsa, setidaknya terdapat 54 list atau daftar nama dari tamu undangan yang hadir untuk mendapatkan pembekalan dari Prabowo Subianto, dan memang ini mereka digadang-gadang akan menjadi calon wakil menteri dari kabinet Prabowo Subianto. Sementara untuk agenda memang sudah dimulai sejak pukul 9 pagi tadi dan sejumlah tokoh ini juga sudah hadir. Di antaranya adalah Aminuddin Ma'ruf, kemudian juga ada Natalius Pigai, serta Diana Kusumastuti dan Bambang Eko Suharyanto. Di hari pertama ini lebih berfokus kepada bagaimana kabinet Prabowo Subianto ini harus berkomitmen untuk tidak korupsi dan menjalankan pemerintahan yang bersih, beserta dengan bagaimana situasi dan kondisi geopolitik luar negeri. Kemudian di hari kedua untuk pembekalan kali ini lebih berfokus kepada artificial intelligence yang seperti Anda sampaikan tadi, di mana kecerdasan buatan ini akan berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan di masa depan, dan tentunya ketika masyarakat ini sudah mulai melek digital atau juga sudah paham mengenai artificial intelligence, maka ini akan berpengaruh juga terhadap kemajuan suatu negara. Adapun yang sangat menarik hari ini, Nata, untuk diikuti seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwasanya hari ini merupakan hari ulang tahun Prabowo Subianto yang ke-73, artinya sangat bertepatan dengan kegiatan dari pengukuhan ataupun juga pemberian materi beserta dengan pembekalan kepada para calon wakil menteri. Dan tadi juga ada sejumlah tokoh yang juga memberikan informasi serta memberikan ucapan kepada Prabowo Subianto. Berikut ini. Ya, tentu kita karena nanti kalau ketemu saya akan menyampaikan ucapannya sama beliau. Ini ulang tahun yang luar biasa buat beliau. Masih usia 72 tahun dia memimpin Republik Indonesia. Ya, kita doain sama-sama, mohon doanya juga dari kawan-kawan buat kesehatan beliau agar beliau bisa bekerja. Sejumlah karangan bunga juga sudah terpampang di pintu masuk dari kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, di tempat saya melakukan saat ini, tepatnya di Padepokan Garuda Yaksa. Dan yang menarik lainnya adalah 2 hari yang lalu kita melihat Pramono Anung yang merupakan kader PD Perjuangan yang saat ini berkontestasi pada Pilkada Jakarta. Ini juga mendatangi kediaman Prabowo Subianto, namun belum diketahui apakah ini menjadi sinyal akan ada komunikasi antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri. Seperti diketahui bahwa akan ada informasi ataupun juga yang disampaikan oleh Puan Maharani kemarin bahwa akan ada pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri hari ini. Namun sampai dengan saat ini kami memantau memang belum ada tanda-tanda kehadiran dari Megawati Soekarno Putri, dan kami tadi juga sempat mengkonfirmasi kepada tim kami, rekan Esra Ambarita yang ada di kediaman Menteng Megawati Soekarno Putri, ini masih belum ada pergerakan. Kita akan lihat bersama, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lain yang akan dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan menentukan sikap politik pada pemerintahan Prabowo Subianto kali ini. Sementara untuk proses ataupun bagaimana nanti pembekalan yang dilakukan oleh Menteri sampai dengan saat ini masih terus berlangsung, dan kita akan pantau secepat-cepatnya. Ini diagendakan akan selesai pada pukul 1 siang, namun selambat-lambatnya akan selesai pada pukul 7 malam. Sementara demikian, Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Camar Henda melaporkan langsung dari kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat, Camar. Pemirsa, di hari jadinya yang ke-73, Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan mendapatkan kunjungan dari Megawati Soekarno Putri. Pasalnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memberikan sinyal pertemuan keduanya digelar dalam waktu yang dekat.
Akan masuk kabinet, kabarnya gimana Mbak Puan tanggapan? Ya kita tunggu presiden yang akan datang, nanti yang akan mengumumkan. Soalnya dikabarkan hari ini Pak Budi Gunawan disediakan ke Hambalang begitu. Itu memang arahan presiden yang akan datang mengumumkan. Pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo besok infonya Mbak Puan. Insya Allah. Ya, makasih. Pak Bisa, sebelumnya bahwa Presiden rencananya akan melakukan pertemuan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri dan 3 tokoh PD Perjuangan untuk menyambangi kediaman Megawati di Jalan Tugu Umar, Jakarta Pusat. Kedatangannya ketiganya diduga akan membahas pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto yang disinyalir akan dilakukan pada hari ini. Pramono Anung tiba di kediaman Megawati Rabu sore dan beberapa jam kemudian meninggalkan Tugu Umar. Tidak ada pernyataan apapun dari Pramono Anung terkait pertemuan tersebut. Kedatangan Pramono memunculkan spekulasi terkait persiapan pertemuan penting antara Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mas tadi ngapain aja Mas? Apa Pak? Bapak tadi ngapain aja? Jadi ada pertemuan ya Pak hari ini Pak? Malam ini Pak besok Pak? Ada acara di Priok, ada acara di Priok. Selain Pramono Anung, pertemuan di Tugu Umar juga dihadiri Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Bendahara Umum PDI Perjuangan Oli Dondo Kambe. Pramono diduga berperan sebagai negosiator dalam pertemuan keduanya. Sinyal itu muncul setelah pada hari Selasa lalu, Pramono menemui Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini juga Presiden terpilih Prabowo Subianto genap berusia 73 tahun. Salah satu agenda Prabowo di hari ulang tahunnya adalah memberi pembekalan kepada para calon wakil menteri di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Jelang 3 hari pelantikan Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini 17 Oktober 2024, Prabowo Subianto berulang tahun ke-73. Prabowo lahir di Jakarta pada 1951 dan menjadi putra sulung pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Marisigar. Sebelum terjun ke politik, Prabowo merupakan lulusan Akademi Militer yang sebagian besar bertugas di Kopassus. Pada 1998, Prabowo diamanahi jabatan sebagai Pangkostrat. Sejak 2008, Prabowo terjun ke politik mendirikan Partai Gerindra. Prabowo 3 kali mengikuti kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden hingga akhirnya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2024-2029. Rencananya di hari ulang tahunnya, Prabowo Subianto masih akan melakukan pembekalan untuk para calon wakil menteri di kabinetnya serta para calon kepala badan atau lembaga. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, di antara calon menteri presiden terpilih Prabowo Subianto, ada 5 sosok calon menteri peraih lencana Adi Makayasa, yakni lulusan terbaik Akademi TNI. Dan berikut 5 calon menteri peraih Adi Makayasa. Pemirsa, inilah salah satunya adalah calon menteri Prabowo peraih Adi Makayasa. Ada Letjen TNI Purnawirawan Muhammad Herindra. Dengan pendidikan Akademi Militer tahun 1987. Peraih Adi Makayasa Trisakti Wiratama. Kemudian jabatan terakhir adalah Wamenhan dari tahun periode 2020 sampai dengan 2024 sampai sekarang. Selanjutnya ada Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian. Pendidikan Akademi Kepolisian tahun 1987. Peraih Adi Makayasa atau lulusan terbaik dengan jabatan Mendagri 2019 sampai dengan sekarang. Selanjutnya yang ketiga ada Marsikal Madya TNI Purnawirawan Doni Ermawan Taufanto. Pendidikan Akademi Angkatan Udara tahun 1988. Peraih Adi Makayasa dengan jabatan saat ini yakni Sekretaris Jenderal Kemenhan 2020 sampai dengan sekarang. Selanjutnya yang keempat ada Letkol Kavaleri Purnawirawan Muhammad Iftitah Sulaiman Surya Negara dengan pendidikan Akademi Militer tahun 1999.
dengan peraih Adi Makayasa Trisakti Wiratama dengan jabatan strategis saat ini politikus di Partai Demokrat. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah Mayor Infantri Purnawirawan Agus Harimurti Yudhoyono atau yang kerap disebut AHY. Pendidikan Akademi Militer tahun 2000, peraih Adi Makayasa Trisakti Wiratama dengan jabatan saat ini Menteri ATR Kepala BPN tahun 2024 sampai dengan sekarang. Pemirsa, di hari jadinya yang ke-73, Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan mendapatkan kunjungan dari Megawati Soekarnoputri. Pasalnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memberikan sinyal pertemuan keduanya digelar dalam waktu yang dekat. Nama Pak Budi Gunawan akan masuk kabinet, kabarnya gimana Mbak Puan tanggapan? Ya kita tunggu presiden yang akan datang, nanti yang akan mengumumkan. Soalnya dikabarkan hari ini Pak Budi Gunawan disediakan ke Hambalang begitu. Itu memang arahan presiden yang akan datang mengumumkan. Pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo besok infonya Mbak Puan. Insya Allah. Ya, makasih. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah bergabung rekan kami Esra Ambarita langsung dari kediaman Megawati di Tugu Umar, Jakarta. Baik, Esra, benarkah kabar terkait dengan Ibu Megawati akan bertolak ke Hambalang hari ini? Iya, Nata dan juga pemirsa, saat ini saya mengabarkan langsung dari kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Tugu Umar, Jakarta Pusat. Kalau berdasarkan pemantauan kami terkait berita yang digadang-gadang akan adanya pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri hari ini, kami belum bisa mengkonfirmasi lebih lanjut, mengingat juga berita ini ataupun konfirmasi ini belum bisa mendapatkan konfirmasi yang lebih jelas ya. Karena kalau berdasarkan pemantauan kami di lokasi di kediaman Megawati Soekarnoputri ini, untuk pantauan bahwa tidak ada tanda-tanda kedatangan dari Prabowo Subianto ataupun rombongannya, kemudian juga tidak ada tanda-tanda kedatangan dari pejabat yang hendak datang ke kediaman Megawati Soekarnoputri. Hanya ada penjagaan seperti biasanya, kemudian juga para awak media masih standby untuk memantau terkait berita ini ataupun terkait berita yang mencuat beberapa waktu lalu bahwa digadang-gadang akan adanya pertemuan antara kedua tokoh ini. Tentunya ini menjadi momen yang sangat penting untuk kita tunggu, mengingat Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik pada 20 Oktober mendatang ataupun nanti di hari Minggu 2024, dan apakah kedatangan Prabowo Subianto ini juga berkaitan dengan mengajak dari Megawati Soekarnoputri untuk bergabung di koalisi ataupun nanti sebaliknya dari oposisi, karena tentunya respon dari Megawati ataupun dari partai PDIP ini menjadi penantian bagi masyarakat, bagi publik, mengingat kita ketahui bahwa Gerindra dan juga PDIP merupakan partai yang bisa dibilang kuat karena kita melihat juga keadaan ataupun suhu politik 2024 di mana pimpinan yang terpilih adalah Prabowo Subianto, kemudian di legislatif yang paling tinggi suaranya adalah PDIP. Tentunya ini menjadi penantian sekali lagi, apakah nanti PDIP justru akan berkoalisi atau bagaimana, karena tentunya akan menjadi catatan sejarah apabila nanti dari Megawati menyampaikan responnya untuk berkoalisi dengan Prabowo Subianto, dan ini tentunya menjadi catatan sejarah bagi perpolitikan ataupun di pimpinan di Indonesia. Kita nantikan bersama seperti apa, Natat, karena tentunya juga menjadi salah satu hal yang menarik bahwa Prabowo Subianto ini dengan Megawati merupakan dua sahabat yang juga sempat menjadi pasangan untuk berkontestasi dalam pemilu, kala itu juga dengan bersaing atau berkontestasi dengan Susilo Bambang Yudhoyono, namun pada akhirnya kemudian sempat menjadi rival, dan sekarang kita tunggu bagaimana nanti keduanya akan memberikan respon kepada awak media, ataukah hari ini bertepatan di momen ulang tahun Prabowo Subianto atau akan ada di lain hari. Demikian Nata yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Esra Ambarita, kami tunggu informasi dan perkembangannya. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, DPR RI melakukan tes uji kelayakan dan kepatuhan atau fit and proper test terhadap calon Kepala Badan Intelijen Nasional atau BIN Muhammad Herindra. Ketua DPR Puan Maharani menekankan agar Herindra bisa bekerja secara netral. DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kepala BIN Muhammad Herindra Rabu siang, menindaklanjuti surat Presiden terkait dengan pengangkatan Kepala BIN yang baru. Dari hasil tes ini, Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN yang dinyatakan diterima. Selanjutnya DPR akan menggelar rapat paripurna untuk siang ini untuk menetapkan Kepala BIN yang baru.
Menjelang berakhirnya masa tugas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sejumlah persiapan pisah sambut dilakukan pihak Istana Merdeka. Pada Rabu pagi, para pasukan pengaman Presiden atau Pas Pampres dan pihak keamanan Istana menggelar gladi kotor menyambut kehadiran pemimpin negara sahabat di Istana Merdeka. Sejumlah mobil bertuliskan nama negara-negara sahabat yang akan hadir disiapkan dan beriringan memasuki Istana Merdeka mulai dari negara-negara ASEAN hingga Mikronesia. Nantinya, mobil pemimpin negara sahabat akan memasuki istana melalui Jalan Medan Merdeka Utara, lalu keluar di Jalan Veteran 3. Selanjutnya, mobil-mobil tersebut akan parkir di Monumen Nasional atau Monas. Dari Jakarta, Ismalia, Bagus Prastia Adi, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, TNI Angkatan Udara menggelar apel keamanan di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Apel diikuti ratusan pasukan dan menampilkan sejumlah alutsista. Apel digelar untuk pengecekan kesiapan personil TNI Angkatan Udara jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Apel melibatkan sejumlah pasukan khusus, mulai dari Kopasgat hingga aircrew TNI Angkatan Udara. Bahkan apel juga menampilkan beberapa alutsista termasuk pesawat tempur F-16, pesawat angkut CN-295 dan C-130 Super Hercules. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Herianto menyebut bahwa TNI akan menggelar operasi pengamanan VVIP dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden selama 8 hari dimulai dari tanggal tersebut sampai dengan 23 Oktober mendatang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, Forum Komunikasi Anak Betawi Forkabi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno. Pramono Anung merasa bersyukur mendapatkan dukungan dari Forkabi dan yakin menang dalam Pilkada Jakarta tahun 2024. Deklarasi dukungan yang digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat DPP Forkabi Cipete, Jakarta Selatan ini dihadiri Cagup Pramono Anung dan Cawagup Rano Karno serta para anggota Forkabi. Ketua Forkabi Abdul Goni menyatakan jajarannya akan bekerja keras untuk memenangkan paslon Pramdul. Pramono Anung menyampaikan rasa syukurnya karena mendapatkan dukungan dari Forkabi dan juga FBR yang sebelumnya juga telah mendeklarasikan dukungannya. Pramono pun yakin menang dalam Pilkada Jakarta mendatang. Saya berikan sanksi. Kita bantu saudara kita. Mudah-mudahan saya titipkan Forkabi untuk Bang Pram dan Bang Rano untuk bisa berjuang bersama-sama dalam memenangkan Pilkada ini. Deklarasi dukungan seperti ini bukti real bahwa pasangan nomor 3 mendapatkan simpati yang luar biasa dari akar-akar yang ada di masyarakat Jakarta. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono terus menunjukkan komitmennya dalam melestarikan budaya Betawi. Kali ini Cawagup Jakarta nomor urut 1 Suswono berkunjung ke Benz Radio, stasiun radio yang didirikan oleh Babeh Benyamin Sueb di Ciputat, Tangerang Selatan. Melestarikan budaya Betawi serta menggagas festival kesenian tiap bulan menjadi komitmen pasangan Ridwan Kamil Suswono jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Suswono berjanji pasangan Ridho akan memperkuat kembali kebudayaan Betawi dengan membangun kelembagaan budaya dan juga melalui pendidikan. Saat mengunjungi stasiun radio milik aktor legendaris Benyamin Sueb, Benz Radio di Ciputat, Tangerang Selatan, Cawagup Jakarta nomor urut 1 ini menekankan pemerintah berkewajiban menyediakan sarana untuk kebudayaan. Memperkuat ya atau membangun kelembagaan ya budaya Betawi ya karena ini adalah bagian yang bisa memperkuat ya eksistensi. Program festival kesenian bulanan yang ditawarkan pasangan Ridho juga mendapat respon positif dari anak mendiang aktor Benyamin Sueb ini. Saya melihat ada satu kecenderungan panggungnya kurang, Pak. Panggung untuk berekspresi si praktisi budaya. Iya, karena sekarang kan udah ya pragmatis lah. Mereka kan mau makan apa kalau memang tidak mau manggung. Akhirnya bekerja tempat-tempat lain.
Sebagai bentuk dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, anggota DPRD DKI fraksi PAN, Alwi Muhammad Ali, melakukan sosialisasi program kerja Ridho kepada warga Kemayoran, Jakarta Pusat. Agar semua masyarakat mengenal apa sih ya program-program yang diberikan kepada Pak Ridho, makanya kita sebagai Dewan juga membantu mereka untuk memperluas semua apa yang Pak Ridho inginkan untuk masyarakat. Sosialisasi ini digelar bertepatan dengan syukuran dirinya terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029. Dari Jakarta, Wenda Nura, Aristiawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, dari Jawa Timur, ketiga paslon yang maju dalam Pilkada Jawa Timur mulai menebar janji. Milenial, pelajar hingga UMKM menjadi fokus utama peningkatan kesejahteraan para paslon. Di hadapan pedagang telur asin, calon gubernur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa, janjikan konektivitas antar UMKM agar saling menguatkan dan berkembang di Jawa Timur. Hal ini penting lantaran pelaku UMKM masih kesulitan untuk pasarkan dan kenalkan produk dengan harga murah. Padahal produk mereka menjanjikan untuk dijual ke pasar internasional. Sebetulnya kalau UMKM di Jawa Timur terus tumbuh positif dan produktif. Cuma kalau untuk bisa mengembangkan lebih luas lagi, koneksitas harus dibangun. Di restoran maupun catering mereka, ini koneksitas ini kan penting. Nah, kalau untuk sebuah produk yang kebetulan memang harganya di atas harga rata-rata karena proses yang berbeda, itu harus ada storytelling. Sementara calon gubernur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah, soroti dunia pendidikan di Jawa Timur. Diskusi terkait pendidikan digelar di kantor pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur. Luluk menilai Muhammadiyah miliki sistem yang sejalan dengan program pasangan Luluk Lukmanul Hakim. Dalam silaturahmi ini, Luluk juga menyampaikan program dana abadi di Jawa Timur untuk memberikan beasiswa bagi pelajar Jawa Timur. Jawa Timur ini perlulah sebuah kepemimpinan yang baru, cara-cara baru, dan kita nggak mungkin merasa paling benar dan paling tahu sendiri, dan kita harus mendengar lebih banyak lagi dari semua komponen masyarakat, organisasi-organisasi yang memang sangat mapan yang ada di Jawa Timur ini, diantaranya adalah Muhammadiyah. Jadi calon wakil gubernur nomor urut 3, Gus Hans, mencoba untuk merangkul mahasiswa. Di acara simposium milenial, Gus Hans berbagi konsep pemimpin yang ideal bagi Indonesia. Menurutnya, kepemimpinan atau leadership adalah konsep pelayanan yang fokus memikirkan kepentingan masyarakat, bukan memikirkan kepentingan diri sendiri maupun kelompok lainnya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU Provinsi Banten menggelar debat perdana calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten Rabu malam. Salah satu yang disorot adalah masalah korupsi di sektor pendidikan. Salah satu cagup menemukan banyak kasus orang tua memberikan uang sogokan agar anaknya bisa masuk ke sekolah negeri. Debat perdana calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten digelar Rabu malam. Debat dihadiri kedua pasangan. Pasangan calon nomor urut 1, Airin Rahmidiani dan wakilnya Ade Sumardi, serta pasangan calon nomor urut 2, Andra Soni Dimyati Natakusuma. Salah satu yang mengemuka adalah persoalan pendidikan dan korupsi di Banten. Bahkan ditemukan kasus korupsi terjadi di sektor pendidikan. Kita melihat, izin mohon maaf, banyak kadang anak perempuan dibelakangkan, kalau uangnya terbatas mendingan anak laki dulu yang suruh sekolah. Maka oleh karena itu kami akan hadir memberikan beasiswa kepada anak-anak perempuan yang mau untuk bersekolah, bahkan tidak hanya sampai dengan SMA, tapi bersekolah ke perguruan tinggi bagi anak-anak perempuan Banten dan laki-laki yang punya prestasi untuk memajukan. Karena kita bisa merubah nasib diri kita dengan ilmu. Saya analogikan, satu orang ibu punya 2 orang anak. Yang satu bersekolah di negeri tidak membayar. Yang satu sekolah di swasta diharuskan membayar. Itulah yang saya maksud adil dan merata. Namun semua itu bisa terlaksana. Semua itu bisa kita upayakan dengan satu catatan. Kita semua tidak korupsi. Tidak ada lagi sogok menyogok untuk masuk sekolah negeri. Tidak ada lagi sogok menyogok untuk masuk sekolah negeri. Itu adalah bentuk korupsi yang kita lakukan secara bersama-sama.
Debat pertama ini bertema peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akselerasi pembangunan berkeadilan di Provinsi Banten. Debat menghadirkan 7 orang panelis dengan 5 tema pertanyaan. Dari informasi lainnya pemirsa, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia kembali memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan sebesar 6%, di mana kebijakan ini mempertahankan suku bunga periode 2024 per bulan September, upaya optimal untuk menstabilkan sistem perekonomian. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan bahwa Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga di level 6%, di mana langkah ini sebagai upaya untuk stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak gejolak geopolitik global. Selain itu, langkah BI menahan suku bunga sejalan dengan target inflasi 2,5% plus minus 1% pada 2024-2025, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saya akan bacakan keputusan Rapat Dewan Gubernur. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 15 dan 16 Oktober 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6%. Suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,75%. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024 dan 2025 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus kebijakan moneter dalam jangka pendek ini pada stabilitas nilai tukar rupiah karena meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Kedepan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan dengan tetap memerhatikan prospek inflasi, nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi. Pemirsa, selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, realisasi investasi tercatat tembus sampai dengan 9.117,4 triliun rupiah. Dalam 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, realisasi investor di sektor manufaktur menjadi paling besar, di mana rata-rata pertumbuhan sektor manufaktur mencapai 15,5%. Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, realisasi investasi tercatat tembus 9.117,4 triliun rupiah dari triwulan 4 2014 hingga triwulan 3 2024. Kementerian Investasi merinci realisasi investasi pada periode pertama Jokowi memimpin sebesar 3.294,3 triliun rupiah dari triwulan 4 2014 hingga triwulan 3 2019. Kemudian dalam periode kedua masa jabatan Jokowi berhasil mendatangkan investasi sebanyak 5.823,1 triliun rupiah. Kementerian Investasi mengklaim realisasi investasi sejak tahun 2014 selalu berada di atas target awal atau rencana strategis. Bahkan investasi selama 10 tahun yang tadinya lebih konsentrasi di Pulau Jawa, beralih di luar Pulau Jawa dengan peningkatan pesat sejak tahun 2020. Tak heran dalam kurun waktu 10 tahun ini, realisasi investasi mampu menyerap 13,8 juta pekerja. Kementerian Investasi juga mencatat dalam 10 tahun ini, investasi di sektor manufaktur menjadi paling besar dibandingkan dengan sektor primer maupun tersier, di mana rata-rata pertumbuhan sektor manufaktur dalam 10 tahun terakhir mencapai 15,5%. Pemerintah mengungkapkan perusahaan Cina dan Korea Selatan telah berminat dan siap membangun pabrik baterai kendaraan listrik atau electric vehicle dengan nilai investasi mencapai 80 triliun rupiah.
Perusahaan BUMN PT Aneka Tambang Tbk bersama perusahaan asal China dan Korea Selatan akan membangun pabrik baterai kendaraan listrik atau electric vehicle. Nilai investasinya sekitar 80 triliun rupiah. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Ruslani mengungkapkan, perusahaan Korea dan China setidaknya sudah siap berinvestasi di sektor ekosistem baterai kendaraan listrik berbasis nikel. Untuk EV baterainya kita sudah ada pembicaraan dengan dua malah ya. Pada saat ini sudah final stage, tapi mungkin saya tidak sampaikan dulu, tetapi inilah perusahaan Korea dan China, dan saya yakin mungkin dalam waktu 1-2 bulan ini kita sudah rampung, sehingga kebijakan itu bisa kita implementasikan, dan investasinya juga cukup signifikan. Investasinya itu kurang lebih hampir 80 triliun, jadi kurang lebih ya 5,5 miliar US dollar. Jadi itu juga investasi yang sangat signifikan. Potensi investasi besar yang akan masuk ke Indonesia ini termasuk dalam segmen ekosistem baterai kendaraan listrik berbasis nikel. Di mana dalam waktu 1 hingga 2 bulan ini pemerintah akan merampungkan kesepakatan dengan perusahaan China dan Korea Selatan tersebut. Sementara itu pemirsa, Menteri Investasi Rosan Perkasa Ruslani juga mengklaim bahwa investasi asing ke proyek Ibu Kota Nusantara masih akan terus berdatangan di era pemerintahan Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto. Bahkan dalam waktu dekat akan ada investor asing asal Singapura yang masuk ke IKN untuk membangun solar panel senilai 60 juta dolar Amerika Serikat. Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM Rosan Ruslani mengklaim proyek Ibu Kota Negara Nusantara mulai dibanjiri investor asing. Rosan menyebutkan hal ini lantaran para investor asing mulai melihat dan percaya dengan proyek pemerintah Indonesia lantaran ekosistem yang ada mulai terbentuk. Terlebih Rosan menilai dalam waktu dekat akan ada investor asing asal Singapura yang masuk di IKN senilai 60 juta dolar Amerika Serikat untuk membangun solar panel. Tak hanya itu, Rosan juga mencatat bahkan investor asing bakal membangun lapangan golf di IKN. Kalau kita lihat memang investasi di IKN kan awalnya memang dimulai oleh investasi dalam negeri ya, kalau saya sampaikan. Tetapi dalam sebulan terakhir terutama itu kita lihat investasi yang masuk ini sudah mulai dari luar negeri. Saya waktu itu pas baru dilantik saya ke Singapura, alhamdulillah mereka kemudian juga berinvestasi, itu BUMN-nya sana. PT Semcorp Indonesia, Semcorp Singapura, mereka investasi di solar panel. Di sana kurang lebih nilainya 60 juta dolar. Insya Allah akhir tahun ini sudah selesai. Jadi kan tenaganya jadi tenaga bersih tuh di IKN. Kedua, investasi yang sudah groundbreaking, kebetulan saya juga menghadiri langsung oleh Bapak Presiden juga, pembangunan sekolah oleh Australia. Kemudian juga groundbreaking dari perusahaan China membangun Delonix itu membangun properti yaitu mall dan hotel. Sebelumnya sejumlah investor asing dari berbagai negara mulai masuk di IKN, mulai dari proyek Magnum Resort Nusantara yang dibangun oleh investor asal Rusia, yakni Magnum Estate dengan nilai investasi 300 miliar. Disusul Delonix Group yang merupakan investor asal Cina, dengan bangun kawasan mixed use di IKN seluas 24.000 meter persegi dengan nilai investasi 500 miliar. Terakhir ada kampus Australian Independent School oleh The International Schools Group yang berdiri di atas lahan seluas 7.900 meter persegi dengan kapasitas 750 siswa mulai dari tingkat preschool sampai high school. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana menjenguk cucu ke-6-nya dari Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Sebelumnya Jokowi melakukan kunjungannya di beberapa daerah di Sumatera Utara.
Setiba di Jakarta, Presiden Joko Widodo berkunjung ke RSIA Bunda, Menteng, Jakarta Pusat. Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana menjenguk cucu keenamnya dari Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Tiba di lobi rumah sakit, Jokowi dan Iriana langsung masuk. Ya, alhamdulillah kelahirannya berjalan dengan baik dan tadi saya tengok semuanya sehat, anaknya sehat, ibunya juga sudah sehat. Sebelumnya Jokowi melakukan kunjungan kerja di beberapa daerah di Sumatera Utara. Kaisang Pangarep mengumumkan kelahiran anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, Park Hyatt Jakarta menghadirkan Master of Food and Wine yang menggabungkan chef papan atas dunia, mixologi, serta master wine dan campaign. Acara ini terbilang istimewa dengan menonjolkan sisi seni yang dipadukan dengan sisi kuliner. Park Hyatt Jakarta memberikan pengalaman menarik dan mewah dalam menyajikan makanan dan minuman yang dibalut dalam acara Master of Food and Wine 2024 4 Day of Mastery. Acara ini menonjolkan sisi kesenian yang dipadukan pada menu-menu spesial. Menghadirkan dua chef Michelin star, yakni Sirko Becker lewat kreasinya dalam fine dining kuliner khas Belanda Indonesia, dan Ivan Brem yang menyajikan aneka menu berdasarkan riset mendalam. Selain itu, Hotel Bintang 6 di bawah naungan MNC Land ini juga menggandeng Chef Pasqualino Barbaso dari Italia dalam Master of Food and Wine, serta Chef Alessio Calelli yang ahli dalam menyajikan dessert lezat dan memanjakan lidah. Event spesial ini memiliki sejumlah rangkaian acara seperti afternoon tea yang menyajikan menu spesial sweet and savory. Selain dari sisi kuliner, Park Hyatt Jakarta juga memadukan seni dan budaya, ditambah dengan sentuhan kemewahan di dalam acara ini melalui kelas fotografi dan melukis. Well, we always try to bring in new people to show the guest new experiences, whether that's an afternoon tea or the other day we had a Leica photography masterclass. We really try to bring different masters in throughout the year in order to create that unique events and make sure that our guests have always something new to experience when they come to Park Hyatt Jakarta. Event ini menjadi platform bagi para profesional kuliner berbakat, dan tentunya program ini akan terus dilanjutkan sebagai legacy brand Park Hyatt dengan tema yang berbeda setiap tahunnya. Dari Jakarta, Aya Nufus, Tri Julianti, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi peluncuran Tourist Information Center Digital Nusantara di Gedung Sabta Pesona, Jakarta. Inovasi platform digital ini diharapkan mampu mendatangkan kemajuan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam menghadirkan kemajuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Sandiaga Uno terus mendorong inovasi dan kolaborasi dalam tubuh Kemenparekraf dengan peluncuran platform Tourist Information Center Digital Nusantara yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air, serta sebagai pusat informasi pariwisata berbasis teknologi agar memberikan kemudahan dalam merencanakan perjalanan dengan lebih leluasa. Ini langsung ada di beberapa tempat dan kita perbaiki terus isinya. Jadi destinasi, transportasi, deal-deal yang bagus. Jadi it's ongoing sebetulnya. Jadi teman-teman tidak ada alasan untuk tidak tahu apa sih tempat menarik di Indonesia. Jadi adanya di sini. Jadi tinggal klik. Informasi berbasis QR code dan akan memudahkan wisatawan mengakses informasi tentang paket wisata dan lain sebagainya. Dan saya harap ke depan ini akan mendukung kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Di penghujung masa jabatannya, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno juga menyampaikan salam perpisahan kepada jajaran pegawai Kemenparekraf dan para jurnalis. Saya mohon maaf juga kalau melakukan khilaf dan salah, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya berharap kerjasamanya akan berlanjut, dan terima kasih atas kolaborasinya.
Selain memudahkan wisatawan untuk mengakses tujuan wisata melalui platform TIC Digital Nusantara, geliat pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air diharapkan semakin meningkat pesat. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong dikritik banyak pihak usai gagal meraup poin penuh melawan Tiongkok di laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap timnas agar bisa bangkit di laga selanjutnya. Laga melawan Tiongkok di Cintaoyot Stadium menjadi harapan timnas Indonesia untuk mendulang poin penuh pertamanya. Namun skuad asuhan Shin Tae-yong justru pulang dengan tangan hampa usai dikalahkan tuan rumah Tiongkok 2-1. Hasil ini membuat Shin Tae-yong banjir kritikan termasuk di media sosial. Rotasi 4 pemain yang dilakukan STY dinilai kurang tepat dalam laga ini. Shane Patinama, Nathan Choaon, Witan Sulaiman, dan Asnawi Mangkualam didapuk menjadi starter. Keputusan ini membuat nama-nama seperti Tom Haig, Sandy Walsh, dan Rizky Ridho yang sudah teruji di pertandingan-pertandingan sebelumnya harus duduk di bangku cadangan. Kurang jelasnya taktik dan belum pakemnya starting 11 dikritik banyak pihak. Coba-coba STY dinilai menjadi salah satu penyebab kekalahan timnas Indonesia. Di sisi lain, pemain timnas Indonesia tak patah arang menghadapi hasil akhir melawan Tiongkok. Duduk di bangku cadangan tak menyurutkan semangat Rizky Ridho untuk terus mendukung teman-temannya. Postingan Rizky Ridho di akun media sosial ini pun diserbu pemain timnas lainnya. Hal positif ini menjadi contoh bahwa kekalahan harus dijadikan semangat untuk memperoleh hasil lebih baik lagi. Kekalahan timnas Indonesia atas Tiongkok 2-1 membuat PSSI akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI mengatakan akan menyiapkan sederet evaluasi untuk skuad merah putih termasuk untuk sang pelatih Shin Tae-yong. Evaluasi ini dilakukan sebagai langkah untuk menentukan fokus dan strategi tim ke depan dan tentunya dapat membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia di laga selanjutnya.